Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berbagi cerita ketika ada orang yang datang kepada saya, minta tolong kepada saya, ketika ada yang sakit, ada yang susah, dan ada yang lupa ingatan atau stres karena banyak masalah. Dan saya hanya mengatakan, Anda mau nggak untuk kembali ke jalan yang benar, bertobat, mengingat Allah yang sesungguh-sungguhnya dari pagi sampai petang, dan setiap keluar masuk napas ini mohon ampun, mengingat Allah untuk minta ampun kepadanya. Mungkin banyak orang tidak percaya karena yang katakan itu mungkin katanya tidak dari Allah. Padahal itu yang saya sampaikan adalah sama yang ada di surat Al-Ahzab, firman Allah yang mengatakan di ayat 41 sampai 42. Di dalam surat Al-Ahzab mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, di surat 41. Dan 42 ayat Al-Ahzab, di surat Al-Ahzab ayat 42, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Berarti untuk mengingat itu bukan di mulut. Kalau di mulut adalah memanggil-manggil, mengingat adalah di batin, di hati, di kolbu, setiap pagi sampai petang, sampai pagi lagi sampai malam, pagi lagi malam. Berarti kita mengingat Allah itu untuk setiap saat keluar masuk napas ini, ya kan? Itu selalu mengingat Allah, hati, pikiran itu harus mengingat Allah di setiap keluar masuk nafas ini. Dan dilanjut kepada ayat 43, dialah yang memberikan rahmat kepadanya dan para malaikatnya memohon ampun untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika kita selalu mengingat Allah untuk memohon ampun, beristighfar, tafakur, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka para malaikat akan selalu diutus Allah untuk mengirimkan rahmat dan ikut memohon ampun kepada Allah untuk mengampunkan diri kita, agar kita keluar dari kegelapan, agar kita menuju jalan yang terang, yaitu hati kita akhirnya hidup, hati kita akhirnya terang, akhirnya hati kita dipenuhi dengan cahaya nur Allah, yaitu dengan disucikan, yaitu dengan cara mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah, tafakur, melihat kesalahan pada diri kita. Itu yang ada di surat Al-Ahzab. Dan saya katakan kepada mereka yang datang kepada saya, setelah Anda beristighfar di dalam hati setiap saat, setiap napas keluar masuk ini selalu memohon ampun kepadanya, kepada Allah, maka kamu setiap habis sholat, maka kamu berdoalah dengan lemah lembut, dengan hati, bukan dengan mulut, dengan lemah lembut. Bahkan tidak sholat pun, ketika kamu sudah beristighfar mengingat Allah terus di keramaian pun, ketika bertetangga atau apapun, di pasar atau ya, bekerja, kalau Anda sudah mengingat Allah dan mau berdoa, maka berdoalah dengan suara lemah lembut, yaitu dengan hati. Niscaya Allah akan mengabulkan itu, kan gitu. Itu seperti yang diterangkan di surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah memerintahkan untuk kita berdoa dan mengingatnya dengan suara lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu berarti kita harus selalu bersujud, merendahkan diri kepadanya dengan suara yang lembut, tidak keras, suara tidak kasar. Kalau suara mulut walaupun kita mengucapkan pelan, ini termasuk suara kasar. Yang suara lembut adalah hati, maka kita berdoalah dengan hati. Maka saya menganjurkan kepada orang-orang yang datang kepada saya untuk minta tolong, ada yang keluarganya lagi stres, ada yang sakit keras, maka saya menganjurkan untuk itu semua. Tapi banyak orang yang tidak percaya karena siapalah saya, dan saya tidak menggunakan mungkin mikirnya mereka saya tidak sama apa yang di dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.